Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan, maka kita boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam persekutuan doa yang ada. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari saya ajak bagi kita semua untuk tunduk kepala kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami alami. Sehingga malam hari ini kembali Tuhan izinkan untuk kami beribadah dalam persekutuan doa, bahkan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Roh Kudus kiranya memenuhi dan menguasai kami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, Tuhan urapi dan pakai untuk menjadi saluran berkat. Bahkan setiap kami yang mendengar, kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menyertai dan memberikan kami hikmat-Mu ya Allah. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 di bawah perikop doa kepercayaan. Firman Allah berkata untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian jauh firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah kita yang membaca merenungkan, bahkan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, ayat yang kedua berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Ku terhadap aku? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, keputusasaan sempat dialami oleh Daud. Keadaan yang membuat Daud begitu berat untuk menjalani kehidupan yang ada diungkapkan dan disampaikan oleh Daud di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara, Daud merasa kehilangan semangat dan hampir menyerah pada keadaan yang ada. Saat dalam kesulitan besar menimpa dia, Daud melihat dan merasakan bahwa Tuhan seolah-olah membiarkan, ataupun juga saudara, Tuhan seolah-olah berdiam seorang diri dan tidak bersedia memberikan pertolongan atas hidupnya. Seperti yang diungkapkan oleh Daud di dalam bagian firman Tuhan ini. Doa yang dia serukan, doa yang dia sampaikan, doa yang dia utarakan siang malam seolah-olah sia-sia. Karena apa? Karena tidak ada jawaban yang didapatkan oleh Daud. Nah, saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, bukankah hal ini juga kerap kali terjadi dalam hidup kita? Kita seringkali mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Daud, saudara. Kita tidak punya daya, kita tak punya kekuatan lagi untuk berdoa, saudara. Sementara pergumulan yang kita alami begitu berat melanda hidup kita. Kita meratap, kita mengerang, kita menahan rasa sakit, saudara. Tapi pertolongan Tuhan tak kunjung juga datang, saudara. Lalu kita berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku Tuhan, dan bersedih hati sepanjang hari?
Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ayat 3 dikatakan demikian. Saudara-saudara, malam hari ini saya mau berkata bagi kita semua, jangan pernah kita berhenti berdoa. Jikalau karena doa yang kita naikkan belum dijawab, jangan kita berhenti berharap, saudara. Jikalau belum ada pertolongan dari Tuhan, atau jikalau belum ada jalan keluar daripada Allah. Ada kata bijak yang mengatakan, usaha keras selalu membuahkan hasil yang memuaskan. Saudara, kondisi ini juga dialami seorang janda di dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak benar dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-8, saudara. Yang berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, janda itu tidak pernah putus asa meskipun sang hakim seringkali menolak perkaranya. Bahkan disebutkan bahwa ia adalah seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun Lukas pasal 18 ya, ayat yang ketiga mematahkan, ayat 3, saudara, tidak mematahkan harapan janda ini untuk terus datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya kalau terus kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, saudara, niscaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan campur tangan. Tuhan pasti akan membuka jalan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semangat inilah yang seharusnya kita miliki. Terus berseru kepada Tuhan seperti seorang janda. Mungkin sampai saat ini belum ada jawaban atas pergumulan kita. Mungkin sepertinya terlalu besar masalah yang kita hadapi, bahkan serasa tidak ada harapan lagi. Tapi kita tidak perlu mengukur beban itu dengan kekuatan kita. Yang harus kita lakukan adalah membuka mata rohani untuk melihat kebesaran Tuhan yang jauh melebihi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Alkitab berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur pasal 34 ayat 18. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa besar pun, seberat apapun beban dan penderitaan, pergumulan hidup yang kita alami, ingat, waktu kita bukan waktu Tuhan. Dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Kapan untuk memberikan jalan keluar, kapan untuk melepaskan kita dari beban dan penderitaan. Oleh sebab itu jangan kita menjadi lemah, tetaplah kuat dalam kekuatannya, sebab anak-anaknya tidak akan pernah mendapatkan malu, atau anak-anaknya tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 3 berkata, ya semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapatkan malu. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit berkata dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, saudara, kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Itulah sebabnya di malam hari ini, ketika kita terus datang kepada Tuhan, ketika kita terus mengetok pintu hati Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan Dia akan membukakan pintu bagi engkau dan saya. Firman Tuhan selanjutnya berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta makan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apabila kita meminta kepada Tuhan secara terus-menerus, maka Allah akan mengabulkan semua doa kita. Itulah sebabnya pergumulan dan persoalan hidup yang kita alami saat ini tidak akan menghempaskan kita dari anugerah Kristus, karena Ia selalu menjaga dan melindungi kita dengan kekuatannya yang besar dan kuasanya yang ajaib. Itulah sebabnya mari kita terus berseru kepada Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Jangan bosan. Memang ada harga yang harus dibayar, tetapi ada upah juga yang tersedia bagi setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena pertolongan, anugerah dan berkat-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan, di mana Tuhan sudah memimpin hidup kami. Bahkan terima kasih buat firman Tuhan, meteraikan firman ini, sehingga melalui firman Tuhan terus dapat menguatkan iman kami kepada Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan, memberkatilah hidup mereka Tuhan, dalam perjalanan keluarga, rumah tangga maupun pekerjaan mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau Allah campur tangan. Dan secara khusus Tuhan di masa-masa pandemik virus corona ini, kami berdoa untuk segala sesuatu yang diusahakan oleh jemaat Tuhan buat berhasil, dan Engkau Allah pun yang akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka dengan cara Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan juga yang akan menolong, baik mereka yang bergumul dengan ekonomi, mereka bergumul dengan kebutuhan sehari-hari. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami Tuhan, yang sekarang ini dilanda oleh virus COVID-19, sehingga menyebabkan Tuhan hampir seluruh perekonomian di tanah air kami ini Tuhan lumpuh total oleh karena virus COVID-19 yang ada. Bahkan aktivitas manusia begitu berkurang karena lebih banyak harus di rumah atau stay at home ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan juga berkati, kami serahkan pemimpin kami, presiden, wakil presiden, Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan menopang dengan kasih-Mu yang melimpah, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pemerintah dengan baik. Terlebih khusus Tuhan dalam penanganan virus COVID-19. Kami berdoa mereka yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, oleh karena tertular virus COVID-19 dari tempat ini juga, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka, pulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis, para perawat yang ada di garda terdepan ya Tuhan, dalam penanganan virus COVID-19. Tuhan juga menjaga, melindungi ya Tuhan dari sakit penyakit atau dari virus COVID-19 ini, sehingga mereka terpelihara dengan baik dan mereka dilindungi oleh Tuhan, sehingga tugas dan tanggung jawab mereka kerjakan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.